Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semua, selamat datang di kuliah WhatsApp 1.2 yang temanya adalah How to be an attractive speaker. Jadi gimana kita bisa menjadi seorang pembicara yang atraktif atau menarik bagi orang lain. Nah, sebelum kita membahas apa langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk menjadi pembicara yang menarik bagi audiens kita, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah we have to define what is attractive speaker. Apa sih yang dimaksud dengan attractive speaker itu? Menurut Anda seperti apa sih pembicara-pembicara yang menarik? Ketika Anda sedang menjadi audiens dan Anda memperhatikan apakah itu yang dimaksud dengan atraktif? Ketika pembicaranya sedang ngejob dan Anda tertawa, apakah itu yang dimaksud dengan atraktif? Dan ketika Anda paham dengan message yang disampaikan oleh pembicara tersebut, apakah itu yang dimaksud dengan atraktif? Nah, lalu apa sih langkah-langkah yang kita bisa lakukan to be an attractive speaker? Yang pertama adalah pembicara yang atraktif atau yang menarik itu adalah pembicara yang percaya diri. Jadi nggak ada pembicara yang atraktif yang menarik untuk kita sebagai audiens kalau dia nggak percaya diri. Makanya kalau Anda pengen jadi pembicara yang atraktif, yang menarik bagi orang banyak, you have to believe to yourself. You have to be a confident speaker. Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas ya soal how to be confident speaker, bagaimana cara menjadi pembicara yang menarik, menjadi pembicara yang percaya diri. Jadi memang untuk menjadi pembicara yang menarik itu dibutuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Kalau Anda melihat orang yang grogian itu nggak akan menarik untuk audiens. Kalau Anda melihat orang yang takut, yang punya kecemasan yang tinggi ketika berbicara di depan publik, tentu mereka tidak memiliki atraktif dan itu nggak menarik buat audiens. So you have to believe to yourself. You have to build your confidence. Jadi harus membangun kepercayaan diri dan seperti yang kita udah bahas kemarin bahwa memang confidence itu dibangun dari dalam diri kita sendiri, not from the audience. Jadi kepercayaan diri itu dibangun dari diri sendiri, bukan dibangun dari orang lain. Karena kalau Anda ditentukan oleh audiens, Anda ditentukan oleh orang lain, confidence Anda naik turun berarti Anda belum confidence. Karena confidence tidak peduli apakah audiensnya bagus, apakah audiensnya nggak bagus, apakah audiensnya tertarik dengan Anda atau enggak. You have to be a confident speaker. Baik, yang kedua adalah you have to start it with objective question. Jadi mulai dengan pertanyaan yang objektif. Apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan objektif ini? Pertanyaan objektif adalah sebuah pertanyaan yang kita selalu miliki sebelum kita tampil di hadapan orang banyak. Pertanyaan objektif ini adalah sebuah pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri. Pertanyaan objektif ini isinya adalah saya pengen jadi pembicara yang seperti apa. Ketika Anda tahu Anda ingin menjadi seorang pembicara yang seperti apa, maka you have to set yourself like that. Anda harus mencoba untuk menjadi pembicara yang seperti itu. Saya pengen jadi pembicara yang menarik, saya pengen menjadi pembicara yang lucu, saya pengen menjadi pembicara yang tampil percaya diri, dan Anda harus punya objective question dan Anda harus jawab sebelum Anda tampil berbicara. Yang ketiga adalah you have to set your emotion. Tentukan emosi Anda. Kita tahu bahwa emosi itu adalah energi yang menular. Dan ketika Anda menjadi pembicara yang moody atau emosi Anda, mood Anda tidak teratur, selalu terdistraksi oleh siapa yang menjadi audiens Anda, maka nantinya Anda tidak akan mampu untuk tampil secara meyakinkan, secara menarik di depan audiens. Maka dari itu, be professional person, menjadi pribadi pembicara yang profesional, no matter what happen, no matter you have a bad day today. Mungkin hari ini Anda punya pengalaman-pengalaman yang buruk, Anda nggak peduli, you set your emotion, Anda punya positive emotion yang ditularkan kepada audiens Anda. Karena emosi yang kita rasakan ketika kita berbicara itu sebenarnya menular ke banyak orang. Makanya hati-hati ketika misalnya kita berbicara dalam situasi mood yang kurang enak, kurang bagus, atau kita merasa ada gangguan dari audiens kita merasa emosi kita terganggu, kita harus hati-hati dengan ini. We have to keep ourselves
control. Jadi tetap membuat diri kita terkontrol, tetap membuat emosi kita terjaga, biarkan emosi positif yang keluar karena emosi itu menular. Emosi itu adalah energi yang pastinya akan dirasakan oleh audiens Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah open it with full power. Jadi buka presentasi Anda dengan power yang penuh. Bayangkan kalau Anda lagi jadi audiens dan Anda menghadapi pembicara yang ngomongnya itu dari awal udah loyo. Maka ini akan menjadi first impression yang sangat buruk. Dan first impression ini akan membuat Anda udah nggak semangat lagi meskipun topiknya mungkin menarik buat Anda. Jadi pastikan you started with full power. Anda memulai dengan power yang kuat. Sampai-sampai orang akan tertarik dengan apa yang Anda sampaikan. Dan yang terakhir adalah we have to be a flexible speaker. Jadi flexible speaker itu adalah pembicara yang selalu tahu soal siapa yang menjadi audiensnya mereka, siapa yang menjadi audiensnya dan apa yang harus mereka sampaikan. Maka dari itu menjadi pembicara yang menarik dan fleksibel adalah kita mengenali siapa sih yang akan menjadi audiens kita nantinya, agar pendekatan kita selalu bisa diterima oleh mereka, agar sampel-sampel yang kita sampaikan selalu bisa nyambung dengan mereka. So you have to master the topic and you have to know your audience. Baik, sekian dulu teman-teman semua kuliah WA singkat ini. Sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih.